nama aku Arneta Yoslin Sitanggang dengan NIM 250907043. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa kisah yang pernah mengguncang dunia bisnis, tepatnya di Jepang. Sebuah skandal yang melibatkan perusahaan raksasa yang selama puluhan tahun udah menjadi simbol teknologi besar di Jepang. Hayo, sampai sini udah ada yang tahu belum? Sebuah perusahaan besar yang mungkin kita pernah dengar di rumah kita sendiri, yaitu melalui televisi, laptop, ataupun barang elektronik kita lainnya. Namun, siapa sangka di balik reputasi yang besar dan juga citra yang selalu dijaga, ternyata perusahaan besar ini menyimpan rahasia selama bertahun-tahun. Dan ketika rahasia tersebut terbongkar, dunia bisnis terutama di Jepang itu sangat terkejut, teman-teman. Inilah skandal Toshiba yang merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jepang. Tahun 2015, dunia bisnis di Jepang dikejutkan oleh salah satu berita yang muncul dan yang tidak pernah disangka sebelumnya. Sebuah perusahaan raksasa yang bertahun-tahun menjadi simbol teknologi di Jepang, yaitu adalah Toshiba. Nama yang mungkin tidak asing lagi untuk kita dengar, yaitu bisa kita tengok melalui televisi, laptop, produk elektronik lainnya, hingga proyek-proyek energi besar yang ada di berbagai negara. Semuanya itu pernah membawa nama Toshiba, teman-teman. Nah, rahasia yang selama bertahun-tahun disimpan atau disembunyikan dari investor, masyarakat, bahkan regulator, dan semuanya bermula dari satu hal. Ayo, bisa tebak nggak dari mana? Yap, itu bermulai dari satu hal, yaitu target yang tidak masuk akal. Untuk memahami kasus ini, kita harus kembali lagi ke tahun 2008, di mana pada saat itu dunia sedang mengalami krisis keuangan, yaitu krisis keuangan global. Nah, pada saat itu banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan, termasuk salah satunya Toshiba. Kondisi perusahaan yang sulit, keuntungan yang biasanya besar menjadi menurun, tetapi ada satu hal yang tidak ikut menurun, yaitu ekspektasi para petinggi perusahaan. Nah, mereka tetap menginginkan laporan keuntungan yang tinggi. Mereka juga tetap ingin menunjukkan kepada publik bahwa Toshiba itu sedang baik-baik saja di tengah keadaan, yaitu keuangan global yang sedang krisis. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Nah, di dalam Toshiba sendiri terdapat budaya yang dikenal sebagai istilah challenge, yang biasanya teman-teman kita itu terdengar positif, terdengar seperti motivasi agar karyawannya bekerja lebih baik nantinya. Namun, dalam praktiknya, challenge ini berubah menjadi sebuah tekanan dari atasan kepada bawahannya. Nah, tekanannya ini terhadap bawahan atau karyawan, di mana mereka harus dituntut mencapai target atau target keuntungan yang dimana ini seringkali dianggap mustahil untuk dicapai. Di sisi lain, karyawan sendiri tuh udah mengetahui nih bahwa targetnya nanti itu akan sulit dicapai atau yang biasa dikenal sebagai tidak realistis nih. Namun teman-teman, pada saat itu tidak ada yang berani untuk menolak, karena pada saat itu budaya perusahaan di Jepang itu sangat dihormati hierarki. Perintah atasan yang selalu dianggap harus dijalankan apapun cara agar perintah tersebut dapat tercapai. Nah, pada akhirnya apa yang akan dilakukan? Yaitu teman-teman, mereka tidak memperbaiki bisnisnya, melainkan mereka memperbaiki angkanya, atau lebih tepatnya memanipulasi angkanya sehingga target atau tuntutan tadi dapat tercapai. Jadi kerugian yang seharusnya dicatat itu disembunyikan, biaya pokok yang seharusnya diakui itu tertunda, pendapatan yang belum diperoleh dicatat lebih cepat,
sedikit demi sedikit, tahun berganti tahun, sampai akhirnya laporan keuangan Toshiba terlihat jauh lebih indah daripada kenyataannya, teman-teman. Tahu nggak apa lagi yang lebih mengejutkan, teman-teman? Ternyata praktik ini tidak hanya berlangsung selama beberapa bulan, melainkan selama hampir 7 tahun. Dan selama 7 tahun praktik itu berlalu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dewan pengawas gagal mendeteksi dan juga komite audit gagal mendeteksi, serta auditor eksternal juga gagal menemukan kejanggalan tersebut. Seolah-olah semua sistem pengawasan yang ada di perusahaan Toshiba itu sedang mati atau sedang tidak aktif. Dan titik baliknya adalah ketika seseorang yang tidak hanya diam, yaitu whistleblower, seseorang dari dalam yang melihat ada sesuatu yang tidak beres. Nah, laporan yang diberikan kemudian menarik perhatian regulator Jepang, investigasi pun dimulai. Awalnya mungkin banyak yang mengira ini hanya kesalahan yang kecil, teman-teman. Namun, semakin dalamnya penyelidikan yang dilakukan, semakin mengejutkan juga fakta yang telah ditemukan. Nah, selanjutnya teman-teman, pada tahun 2015, hasil investigasi independen akhirnya diumumkan. Dan hasilnya benar-benar mengguncang dunia bisnis, tepatnya di Jepang. Toshiba terbukti melebih-lebihkan keuntungan perusahaan selama bertahun-tahun, tepatnya 7 tahun yang seperti pertama kali kita katakan. Jumlahnya teman-teman gak tanggung-tanggung, bukan ratusan juta rupiah, bukan miliaran rupiah, melainkan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jika kita ubah ke rupiah pada saat ini, nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Dan itu adalah angka atau nilai mata uang yang sangat fantastis. Laporan investigasi juga menemukan bahwa praktik tersebut tidak terjadi secara tidak sengaja, melainkan manipulasi dilakukan secara sistematis, tekanan yang datang dari manajemen puncak, dan juga target yang tidak realistis membuat bawahan memilih mengubah angka dibandingkan mengatakan kenyataannya. Budaya yang kita katakan tadi, budaya yang takut kepada atasannya akhirnya menciptakan lingkungan yang berbahaya, lingkungan yang membuat kebohongan dianggap lebih aman daripada sebuah kejujuran. Jika dilihat dari sudut pandang good corporate governance atau yang biasa kita kenal sebagai prinsip GCG, adapun prinsip transparansi yang dilanggar yaitu karena laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas. Kenapa prinsip ini dilanggar? Karena manajemen gagal mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Prinsip independensi juga dilanggar karena bawahan dan pengawas tidak mampu bertindak objektif akibat tekanan dari atasannya. Selanjutnya, prinsip responsibilitas dilanggar karena perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya secara benar. Dan yang terakhir ada prinsip fairness. Kenapa prinsip fairness atau kewajaran juga dilanggar? Karena investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Dampaknya itu sangat besar, yaitu harga saham Toshiba langsung jatuh, kepercayaan investor pun hancur, dan CEO Toshiba pada saat itu, yaitu Hisao Tanaka, langsung terpaksa mengundurkan diri bersama sejumlah petinggi lainnya. Selain itu, nama besar yang dibangun selama puluhan tahun rusak hanya dalam hitungan hari, dan yang paling mahal sebenarnya bukan hanya uang, teman-teman, tapi kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan Toshiba sebelumnya. Karena ketika kepercayaan itu hilang, sebuah perusahaan harus bekerja jauh lebih keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang sebelumnya.
Kasus Toshiba mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa skandal besar seringkali tidak mulai dari suatu kejahatan besar, melainkan dari kebiasaan kecil untuk menutupi suatu kenyataan, sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi kebohongan yang terlalu besar untuk disembunyikan. Dan mungkin pelajaran yang paling berharga dari kasus ini adalah ketika sebuah organisasi lebih takut pada target yang akan dicapai daripada sebuah kebenaran, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi, menurut kalian, apakah yang paling bersalah dalam kasus Toshiba tersebut? Apakah para direksi yang memberikan tekanan atau malah budaya perusahaan yang membuat tidak ada satupun yang berani berkata atau yang berani menolak? Sekian hasil video saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan. Sekali lagi saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.